Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ketemu lagi adik-adik sekalian yang kami banggakan. Kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari Pancasila sebagai dasar negara. Kita mau melihat sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Lalu kemudian kita juga akan melihat mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kalau kita bicara sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara, itu bisa dilihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kita bisa lihat di pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada di ketetapan MPR, lalu kemudian ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kalau bicara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara sebagaimana yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Jadi mulai dari BPUPKI persidangan pertama, lalu ada Panitia 9 melahirkan Piagam Jakarta, lalu kemudian ada persidangan kedua BPUPKI, lalu ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Lalu kita merdeka, lalu tanggal 18 disahkanlah itu pembukaan yang sebelumnya disebut Piagam Jakarta. Lalu kemudian ada penyesuaian di sila-sila Pancasila, khususnya di sila pertama. Dan akhirnya kemudian ditetapkanlah oleh BPUPKI pembukaan Undang-Undang Dasar kita, dan di dalamnya ada Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga sumber yuridisnya tentu bahwa Pancasila yang ada di pembukaan alinea keempat itulah yang menjadi dasar negaranya Indonesia. Kemudian melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menjadi payung hukum. Jadi itulah menjadi hukum tertinggi di Indonesia. Sehingga itulah yang kemudian menjadi alat untuk mengaktualisasi Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dengan harapan bahwa negara ini tidak kehilangan arah di dalam pencapaian tujuannya. Kemudian ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 itu sebenarnya adalah ketetapan MPR yang mencabut ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978, di mana kita tahu bahwa di masa Orde Baru itu ada Eka Prasetya Pancakarsa, ya, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Nah, itu dicabut lewat TAP MPR nomor 18. Tapi di TAP MPR itu juga masih dipertegas bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Lalu di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, nah itu dikatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, dipertegas. Nah, sehingga tentu penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang sesuai dengan pembukaan, itu menunjukkan bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, dan juga sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara. Sehingga setiap materi muatan dari peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi ya itulah yang disebut dengan sumber dari segala sumber hukum. Nah, jadi kalau kita bicara Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan. Oleh karena itu rumusan Pancasila sebagai dasar negara seperti yang termuat di pembukaan. Jadi kalau ada yang bertentangan dengan penulisannya dan seterusnya, pemaknaannya menjadi 3 sila, menjadi eka sila dan seterusnya, itu berarti penyimpangan dari pembukaan yang merupakan perubahan tidak sah, karena ya sudah ditetapkan oleh BPKI ada 5 silanya. Baik, kemudian selanjutnya sumber historis. Ini semua sumber historis sudah dibahas di Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, ya, bahwa ya tentu ada persidangan BPUPKI di mana itu untuk persiapan Indonesia merdeka. Nah, dan Pak Rajiman Widodiningrat itu meminta kepada para anggota persidangan untuk menentukan dasar negara. Tentu kita sudah tahu ada Mr. Muhammad Yamin, ada Prof. Supomo, ada Bikusno Cokrosuyoso, kemudian ada Insinyur Soekarno yang bicara, ya, di mana ya tentu di situ ada usulan-usulan. Lalu kemudian ada Panitia 9 yang merumuskan. Lalu kemudian ada persidangan BPUPK yang kedua. Lalu kemudian ada persidangan PPKI yang mengesahkan. Nah,
Kalau kita bicara Pancasila, tentu ini adalah kausa karyanya, ya, adalah representasi bangsa Indonesia, karena anggota BPUPKI dan PPKI lah yang menjadi kausa karya. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau mengatur penyelenggaraan negara. Kemudian selanjutnya sumber sosiologis, ya. Kalau kita bicara sumber sosiologis, Pancasila sebagai dasar negara, bahwa nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Jadi nilai-nilai ketuhanan menjadi fundamen sebagai etika kehidupan bernegara. Nah, tentu negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Sementara agama di satu sisi atau di sisi yang lain diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan, serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Itulah hubungan antara negara dengan agama dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, tapi negara yang tentu dalam pelaksanaan bernegaranya dipandu oleh nilai universal moral keagamaan. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental ekonomi politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Nah, prinsip kebangsaan yang luas mengarah kepada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan sebelum menjangkau pergaulan dunia. Jadi ya ini perspektif etnosimbolis, ya, memadukan antara perspektif modernis yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif primordialis, perennialis, ya, yang melihat unsur-unsur lama dalam kebangsaan. Jadi Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberikan kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Jadi ya itulah yang dikatakan berpikir modern tapi berlaku arif, sesuai dengan nilai-nilai nilai-nilai filosofi kita, nilai-nilai sosial budaya masyarakat kita. Kemudian selanjutnya bahwa nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan dalam aktualisasinya itu harus menjunjung tinggi daulat rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi ya dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan penguasa atau pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan tentu daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa diskriminasi. Kemudian selanjutnya bahwa nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Makanya di pembukaan kita, di alinea keempat itu, di bagian terakhir, di kalimat terakhir mengatakan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi endingnya di situ. Ya, jadi dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila yang dihendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi ada keseimbangan. Kemudian selanjutnya adalah politis. Jadi mengkaji Pancasila, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 itu terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Nah, tentu di sini ada dua pihak. Ada warga negara yang berkiprah di suprastruktur politik dan ada warga negara yang berkiprah di infrastruktur politik. Nah, tentu yang suprastruktur politik itu sektor pemerintah, ya.
lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Nah, Pancasila itu merupakan norma hukum dalam memformulasi dan mengimplementasi kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, sementara bagi setiap warga negara yang berkiprah di infrastruktur politik, sektor masyarakat seperti ormas, parpol, media massa, Pancasila dijadikan kaidah penuntun di dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Nah, sehingga tentu akan melahirkan output berupa kebijakan yang berpihak kepada rakyat, yang akhirnya kemudian mewujudkan clean government, kemudian good governance, terwujudlah masyarakat adil dan makmur. Nah, juga dari masyarakat tentu ada tanggung jawab kontrol dari infrastruktur itu secara konstruktif, bukan destruktif. Kemudian yang kedua, kita akan lihat tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika ini juga seringkali kita bahas di materi-materi sebelumnya ya. Bahwa kalau kita bicara Indonesia kan ada Orde Lama, ada Orde Baru, ada masa reformasi. Dan di situ ada dinamika di dalam menjalankan nilai Pancasila. Kalau di Orde Lama ada Manipol Usdek ya, manifestasi politik, undang-undang dasar, ekonomi dan sosial budaya. Jadi ya di masa itu tentu ada hal yang kita sudah bisa lihat bersama dalam buku sejarah ya. Bahwa di sana ada demokrasi liberal pernah berlangsung, ada demokrasi terpimpin pernah berlangsung, dan ada paham-paham lain yang kemudian mencoba tumbuh kembang, tapi akhirnya kemudian juga tidak bisa menggantikan Pancasila. Kemudian di masa Orde Baru kita tahu ada P4, Eka Prasetya Pancakarsa, tapi akhirnya juga Orde Baru itu berakhir dengan kolusi, korupsi dan nepotisme menjadi populer pada saat itu. Sehingga ya tentu hal-hal yang baik harus ditingkatkan, hal-hal yang tidak baik ya harus ditinggalkan di masa reformasi ini, karena di masa reformasi ini ada juga dinamika yang sangat tinggi ya. Misalnya di Undang-Undang Pendidikan Nasional, sistem pendidikan nasional kita tidak menyebut lagi mata kuliah Pancasila. Nanti setelah Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi baru kemudian ada. Nah, walaupun kampus itu tetap ramai melakukan kongres Pancasila, simposium dan seterusnya, seminar-seminar ya. MPR juga melakukan sosialisasi. Nah, itu sebenarnya bagian dari keprihatinan bahwa di masa reformasi kelihatan kita kehilangan arah. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu ada reaktualisasi, revitalisasi dari nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian selanjutnya adalah tantangan. Nah, tentu tantangannya luar biasa, apalagi di era globalisasi ini, di era teknologi informasi yang sudah canggih ya. Nah, sehingga diharapkan ada ketahanan mental ideologi dari bangsa ini. Tapi itu bukan sesuatu yang mudah ya. Dan itu tentu dirasakan oleh seluruh negara untuk bagaimana mewariskan nilai-nilai bangsanya kepada generasi-generasi selanjutnya, dan bagaimana menjaga eksistensi dari negara bangsanya. Karena ya tentu banyak hal ya yang kita lihat dalam konteks pemerintahan, dalam konteks masyarakat, ada banyak hal-hal yang kelihatan sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Pancasila. Bahwa masyarakat kita yang dulunya ramah, bergotong royong dan seterusnya itu akhirnya kelihatan berubah, bisa menjadi sangat bengis ya, kemudian melahirkan benih-benih disintegrasi. Sehingga itu menjadi tanggung jawab bersama bangsa ini, seluruh rakyat Indonesia, bagaimana mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, adik-adik sekalian, cukup materi Pancasila sebagai dasar negara. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.